protes Aki. Masa Aki nggak? Gimana Ki? Gimana? Aki nggak mau bacain tentang berita tawuran. Oh begitu. Yang lain apa Gini beritanya? aja Ki sekarang mah. Yang penting Aki baca saja. Kasihan pemirsa Jawa Barat menanti kabar ti Aki. Hiji dua tilu. Kubrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aki Jabar. Apa kabar info Jawa Barat? Seperti biasa Aki membawakan informasi-informasi penting yang objektif, inspiratif, dan inovatif. Halo, apa kabar bapak-bapak yang saya hormati dan ibu-ibu yang saya cintai? Di sini Aki mau memberitakan kabar yang sangat viral. Viral dilantik jadi kepala sekolah, tapi sekolahnya tidak ada. Nah, ini apa ini? Ini berita apa ngada-ngada sih? Masa orang dilantik jadi kepala sekolah, sekolahnya nggak ada? Bagaimana? Fiktif dong. Aduh. Ini tim kreatif, bagaimana ini bener apa nggak sih berita? Begini, nasib Ibu Rasmi. Tuh, Ibu Rasmi. Nasib guru Ibu Rasmi yang ya menurut Aki ini sangat memprihatinkan. Kenapa ya? Karena apa? Masa pelantikan kepala sekolah, tapi begitu udah dilantik, terus anaknya nanya, anaknya Bu Rasmi, Bu, Ibu selamat ya jadi kepala sekolah. Tapi Ibu sekolah yang mana, Bu? Sekolah yang di mana? Nah, iya ya. Sedangkan di situ tertera sekolah jelas ada namanya. Nah, itu kan jadi perdebatan. Sampai anaknya bikin berita, naikin ke Instagramnya tuh. Akhirnya gimana? Viral. Oh, semua ribut. Aki sebenarnya agak-agak sedikit risih bacain berita ini. Agak-agak nyeleneh, agak-agak nyindir dan agak gimana. Tapi ya berhubung tugas, ya udah Aki bacain aja. Jadi tribunjakarta.com Manado. Ini berasal dari daerah Manado nih. Rasni Jubaida Bone Agus beberapa waktu yang lalu viral di media sosial karena apa? Dilantik menjadi kepala sekolah di SD yang sekolahnya tidak ada. Tuh, beritanya seperti itu. Sejak pelantikan hingga sekarang, Rasni Jubaidi Bone Agus tetap tidak menjadi kepala sekolah. Kan aneh. Udah dilantik Ibu. Sebenarnya sih bukan Ibu Rasmi yang nggak mau. Ibu Rasmi sih bersyukur sekali dilantik jadi kepala sekolah. Cuman sekolahan yang mana yang mau dikepalain? Nih, Kepala Dinas Pendidikan Minut Olvi Kalengkongan saat dikonfirmasi mengenai nasib Rasmi hanya menjawab singkat. Untuk saat ini mengajar di sekolah asal aja Pak. Soalnya sekolahannya tidak ada. Aduh, sungguh memprihatinkan. Jadi ibu tetap di sekolah tersebut, ungkapnya. Rasni merupakan guru SD yang aktif mengajar di SD Impres Klabar. Sedangkan dia dilantik untuk guru SD yang lain, yang namanya bukan nama sekolah itu. Ini beritanya seperti ini ya. Terakhir nih, dibilang Kepala Diskominfo Minut Theodore Lumingkewas mengatakan Sekretaris Daerah Sekda atau Sekretaris Daerah ya, Minut telah memohon maaf atas persoalan tersebut. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memohon maaf kepada Ibu Rasni. Ini daerah Bone, Pak. Makassar. Kan kita beritanya tentang Jabar. Yang ini ke sekolahnya tidak ada Ki. Biar diteruskan dengan berita Jawa Barat saja. Atuh kenapa dikasihin ke Aki? Aki jadi malu. Silakan Ki dilanjutkan pakai yang tentang Jawa Barat Ki. Aki jadi merasa nggak profesional seperti ini. Bagaimana? Oh, oke, baik pemirsa. Wih, baik pemirsa. Ya selama ini pemirsa baik-baik aja ya. Aki banyak kesalahan, mohon maaf. Ini kita Aki melanjutkan berita yang lebih baik, lebih bagus. Nah, itu Aki suka. Oke, kita bacain.
Kapolresta Bogor tegaskan tradisi tawuran antar pelajar harus atau agar dihentikan. Wah, Pak. Kalau mengenai tawuran, Aki tambah rancu. Aki tambah nggak mau bacainnya. Tawuran itu, aduh, ngeri. Aki dengernya aja tawuran. Orang semua tahu, Pak, tawuran, Pak. Tawuran itu merusak anak bangsa, merusak generasi muda. Kenapa sih, Pak, diberitain, Pak? Saya nggak mau, Aki nggak mau, Gimana Ki? Enggak, kalau bisa jangan berita tawuran, Pak. Tinggal Aki baca aja beritanya. Para pemirsa Jawa Barat menanti Ki. Sok atuh Aki dibaca beritanya. Tapi kan Aki nggak srek bacainnya. Ngapain bacain, Pak? Aduh, ya Allah. Ini coba, Kota Bogor antara Kapolresta Bogor Kota Komtabes Pol Susantyo Purnomo Condro menegaskan tradisi tawuran antar pelajar perlu dihentikan dengan memutus provokasi kultur dari alumni sekolah-sekolah. Tuh, Aki nggak mau bacain berita kayak gini, Pak. Aki nggak mau, risih baca. Ini paragraf pertama aja udah provokasi kultur dari alumni sekolah-sekolah, kan mencemarkan nama baik, Pak. Saya nggak mau. Protes Aki. Masa Aki nggak? Gimana Ki? Gimana? Aki nggak mau bacain tentang berita tawuran. Oh begitu. Yang lain apa Ini beritanya? aja Ki sekarang mah. Yang penting Aki baca saja. Kasihan pemirsa Jawa Barat menanti kabar ti Aki. Kasihan atuh Aki. Emang Aki nggak pengen tahu itu apa Ki? Coba Aki deh, sudah coba tahu. emang seperti apa Ki? Biar pemirsa Jawa Barat minimal sedikit tahu Ki. Dicoba dulu Ki. Aki sudah tahu tawuran itu merusak. Ngapain mesti dibacain? Coba ini lihat tuh. Para senior, para alumni sekolah di Kota Bogor, hentikan tradisi tawuran. Kita ingin membangun Kota Bogor yang lebih baik dan beradab. Itu kata Kombes Polisi Sasetyo saat mengejar jumpa pers. Tuh, Oh gitu Ki. ngapain Lah, dibaca? Terus kumaha Ki terus? Ya Aki males bacanya kalau tawuran kayak gini, nggak mau. Ngapain harus diberitain info yang nggak bener, Pak, ini. Emang nggak bener kumaha Ki? Takutnya ada pemirsa Aki yang setelah Aki baca tawuran, tawuran viral loh, kita tawuran loh. Padahal jangan. Ngeri. Emang ayat tawuran di mana? Ya kan di sini sebutkan, selain di Bogor, di Sukabumi, ada juga di Kerawang tuh, di beritanya tuh. Ada juga yang di Kerawang. Buat apa coba tawuran tiap kota ada? Elah Ki, eta kumaha bisa tawuran gitu Ki? Ya menurut dia, kasus pengeroyokan hingga menyebabkan korbannya tewas pada Rabu 6 tuh kemarin tuh, pukul 21. Itu sampai ada yang tewas. Seharusnya menjadi peringatan keras untuk semua pihak mewaspadai penyimpangan perilaku para pelajar tuh, Pak. Nah, kok bisa ada yang tewas? Emang pakai naon tawuranna? Di sini disebutkan, Pak, mereka bersenjata celurit tuh. Sampai ada yang kena tebas dari dadanya sobek sampai tewas, Pak. Wah, Dibawa ke rumah sakit. Kan ngapain diberitain seperti itu? Nggak baik, Pak. tapi pemerintah kayaknya kumaha eta mengenai tawuran. Nah, diketahui Kota Bogor telah menerapkan pembelajaran terhadap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas PTST tahap 1 sejak Senin kemarin. Dikabarin seperti itu. Memang bagus sih dikabarin seperti itu. Tapi beritanya kalau tawuran gini, Aki nggak mau bacain. Emang dampaknya gimana? Sampai Aki nggak mau bacain. Aki ngeri. Aki tahu kalau nama tawuran itu kan, apalagi anak-anak SMP di sini diberitain. Dibacainnya risih. Takutnya emak-emaknya nanti, ngapain sih Aki bacain tawuran? Nggak bagus, Ki. Ya udah tawuran aja, kan udah ada yang ngurusin. Polisi segala macem. Di sini sampai turun Kapolda segala macem. Sampai para aparat pada turun. Kan nggak bagus diberitain, Pak. Tapi ada barang bukti yang ditemukan nggak Ki? Ada. Kan tadi dibilang itu ada celurit tuh. Nih, bersama sabetan di dadanya itu. Terdapat bekas-bekasnya. Tuh, RM juga diterjang senjata tajam. RAO juga di bagian tengkuknya. Itu nama-nama orangnya tuh. Dan kakinya. Sehingga tewas di tempat dengan bersimpah darah. Males Aki bacainnya.
Emang kejadiannya gimana Ki? Itu yang pada pakai senjata itu Ki? Nah iya namanya tawuran pakai senjata di mana-mana. Nih, begitu memprihatinkan kata Kombes Polisi itu. Lihat, pada kejadian tragis merenggut nyawa satu orang pelajar di Jalan Pelupuh Raya, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Tuh, pelaku utama berinisial Rap 18. Umurnya 18 tahun. 18 tahun. Tuh, mengaku memiliki dendam pribadi hingga tega menyabet dada korban Rap 17. Kan pakai celurit. Nggak usah diberitain seperti ini. Ini namanya bad news. Bad news, tapi kan warga Jawa Barat butuh informasi Ki. Apa yang bad news? Bad news itu, bad itu tempat tidur, news. Berita tempat tidur. Jadi Sanes tempat tidur. Ki. Setahu Aki, bed itu tempat tidur. Itu Sampai dicelurit gitu. iya namanya tawuran rame-rame. Cuman yang punya dendam kayaknya dua orang. Nih, si Rap 18 sama si RM 17. Gara-gara dua orang itu temennya difitnah jadi rempuk. Jadi ngikut-ngikut. Tawuran tuh begitu biasa Pak. Gara-gara fitnah dikomporin, dipanasin. Kebakar semuanya. Jadi ngapain mesti diberitain seperti ini? Tapi kan Aki mah pasti, pemirsa, maaf aja. Aki nggak setuju beritain seperti ini. tapi pasti camatnya ikut komentar Ki. Camat Bogor Ki. Aki udah bilang, tadi tuh sampai ditanganin sama polisi. Ya otomatis antara camat, lurah semua terlibat. Maksudnya bukan terlibat masalahnya. Terlibat ikut mendamaikan, merapikan. Tuh ya. Beruntung satu orang korban berhasil melarikan diri. Akhirnya dia selamat terhadap amarah si pelaku. Jadi itu ada juga yang selamat. Dalam aksi kekerasan antar pelajar itu polisi mendapati sejumlah barang bukti berupa celurit. Waduh. Bayangin kan celurit itu sebenarnya bukan buat nyabet manusia. Semua orang tahu ya pemirsa. Celurit buat ngarit lumput. Ngarit lumput. Ini ngapa buat nyabet? Emang carok? Itu mah zaman dulu banget. Itu ada tuh di Madura tuh suka pakai celurit. Itu juga sejarah zaman dulu, dongeng. Eta kejadian di Bogor. Di Bogor. Katanya ada lagi Ki kejadian di Kerawang. Iya, yang di Kerawang juga sama Pak. Saya tawuran. Pokoknya saya nggak mau baca Pak. Emang yang di Kerawang sama kejadiannya? Sama. Pasti beda. Tuh, polisi Kerawang amankan 8 orang terlibat tawuran pelajar. 8 Ki. Ya, 8 kan lebih dari 1 Pak. Namanya tawuran. Jadi tolong acara-acara yang diarahin buat pemirsa itu yang bener Pak. Jangan yang istilahnya orang berkaca di situ. Oh tawuran. Kan tawuran itu sebuah eksistensi anak-anak remaja yang punya ambisi. Tapi ya jangan tawuran gitu. Main band kayak event kayak seperti apa. Jangan tawuran. Aki paling nggak mau bacain tawuran ini. Nah, kan di Kerawang, terus gimana itu keakhirannya di Kerawang? Nih katanya begini nih. Di Kerawang nih antara Kepolisian Resort Kerawang mengamankan 8 orang yang terlibat tawuran pelajar. Loh, pelajar menengah atas pertama di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Kerawang yang menyebabkan 2 orang terluka parah karena luka bacokan benda tajam pada tawuran tersebut. Itu makin ngeri aja Aki bacainnya kalau kayak gitu. Bacain yang enak-enak deh beritanya. Kejadian kapan Ki di Kerawang Ki? Aki males bacainnya kalau begini caranya. Jadi Aki kayak dipaksa, kayak ditodong. Padahal Aki tuh niatnya bener. Pengen nyampein info-info yang bener ke masyarakat. Kalau info begini mah masyarakat juga ogah nonton Pak. Bapak gimana sih Pak? Kalau yang di Sukabumi, katanya ada lagi Ki, yang di Sukabumi. Aduh Pak, Aki berat. Tuh coba Ki di paragraf berikutnya Ki. Di Emang? Sukabumi Jabar. Coba Ki itu. Apa itu sama tawuran juga Ki? Sukabumi Jabar, tawuran antar pelajar SMK yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, saudara-saudara, di Sukabumi, Jawa Barat, kembali menelan korban, yaitu seorang pelajar kelas 12 SMK yang terluka cukup parah di bagian kepala. Ki.
diduga akibat sabetan senjata tajam. Ya jelas-jelas senjata tajam semuanya, nggak ada senjata tumpul sampai berdarah-darah. Masa senjata tumpul, senjata tajam lah Pak. Itu korban berapa tahun Ki umurnya Ki? Ya anak SMK. SMK, berarti 18 ya? 18-an. Informasi yang dihimpun mah tawuran antar pelajar pada Senin itu dipicu masalah sepele katanya. Masalah kecil. Masalah kecil jangan suka diutik-utik. Apalagi diomongin. Nggak bener. Emang apa masalahnya? Ya sepele itu mah awalnya karena teriakan kata-kata kasar dari kubu pelajar yang lain, ya saling ngejek, saling ledek. Itu awalnya seperti itu. Padahal kalau mau ngejek, mau ngeledek, itu anggap aja pantun. Supaya saling, sambut. Kan enak kalau dibikin pantun. Misalnya nih, masak air biar mateng. Tuh. Makan somai di rumah si Mamai. Somai apa tuh? Somai Itu si Mamai di mana rumahnya Ki? Jadi kata Opi gitu, mau lihat nggak pantunnya yang Aki denger? Males Aki bacainnya. Kalau gini saatnya. Apalagi ini nih Pak Apep harus tahu nih. Ya. Saat tawuran mereka, tuh pelajar yang lain membawa sejumlah senjata tajam. Seperti celurit, gear motor. Gear motor kan rongsokan. Yang sudah dimodifikasi. Setelah membacok AM, mereka langsung kabur. Kata rekan korban, Abdul Rashid, kepada wartawan saat ditemui RSUD Pelabuhan Ratu. Tuh, AM yang tersungkur karena kebetulan senjata tajamnya langsung ditinggalkannya begitu saja oleh kubu pelajar yang menjadi lawannya, rekan korban. Itu menjadi bukti tuh Pak. Tuh. Nah, Jadi, pelajar sekarang banyak melakukan tawuran. Tentunya ada salah satu action dari Satgas. Contoh di Bogor Ki, ada nggak action dari Satgas Bogor Ki? Mengenai strategi biar nggak ada tawuran itu Ki. Pemirsa kayaknya lebih enak Pak Apep yang bacain ya. Barusan jelas banget. Jadi ngapain sama Aki dibahas lagi? Pak Apep aja yang bacain. Enggak Ki, bukan begitu Ki. Kan warga Jawa Barat menanti kabar-kabar Ti Aki. Ya, Aki mah cuma ngabarin ya kalau tawuran itu tidak boleh. Dilarang sama pemerintah, apalagi sama agama. Namanya saling bermusuhan. Aki mah ogah jadi penasehat, ogah. Apalagi suruh nasehatin anak-anak. Aduh, mohon maaf, Aki bukan ulama. Aki bukan orang-orang pinter. Aki mah cuma orang bodoh yang suruh bacain berita. Kebetulan Aki males baca berita tawuran. Emang kenapa? Berita seperti ini teh kan udah viral. Seperti itu berita seperti apa? Ya ini Satgas Pelajar Kota Bogor nih, susun strategi itu. Guna mencegah tawuran. Jadi supaya tidak ada lagi tawuran, Bogor berusaha bikin Satgas Pelajar. Akhirnya dihimpun tuh anak-anak SMA. Dibilangin, dibentuk dari mulai OSIS-nya ditata rapi, ditatar bagaimana mereka secara beretika, sopan santun, saling tegur sapa, mengisi kekosongan waktu dengan kreativitas yang baik. Seperti itu beritanya di sini. Berarti Aki paham. Lanjut. Iya, itu katanya tidak. Nih, kami akan memantau mulai dari pertama kehadiran siswa sampai sepulang sekolah. Itu kata kepala sekolahnya tuh. Kata Ketua Satgas Pelajar Kota Bogor, Wasi Jatmiko, saat ditemui antara di sela kegiatan bimbingan teknis persiapan uji coba PTPM di Kota Bogor hari Jumat. Tuh, Miko yang juga Kepala Seksi Kesiswaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bogor mengatakan bahwa anggota Satgas Pelajar yang tersebar di 6 kecamatan akan aktif mengawasi pergerakan pelajar segala uji coba. Di dalam segala bidang uji coba. Selama di uji coba. Berarti kedepannya insya Allah Kota Bogor aman dari tawuran. Ya kalau begini caranya aman Pak. Cuman kalau kabar-kabar seperti ini Pak jangan diberitain ya Pak. Ya, tapi saya pribadi alhamdulillah Ki, Aki udah bacakan informasi. Semuanya udah tuntas Aki bacakan. Yang mana? Iya, yang barusan tentang tawuran pelajar. Berarti Aki udah selesai membacakan. Silakan Aki sapa-sapa pemirsa Jawa Barat mengenai pesan-kesan Aki. Tanpa terasa Aki tanpa dipaksa bisa bacain berita tawuran. Padahal Aki ngeri mau bacain tawuran.
Aki aja kemarin waktu tawuran ketimpuk nih, di sini masih berasa benjol. Makanya Aki nggak mau bacain tawuran. Emang tawuran di mana, Ki? Itu aman ini di Ima gara-gara sarapan telat. Aki minta hui datang sampe atau dibaledokeun. Nah jadi Sunda itu. Aduh mohon maaf pemirsa semuanya, mohon maaf semuanya. Ampun ti karuhun sadayana. Pokona ti Aki ka barudak sadayana ka icu-incu Aki. Ulah we nya tawuran teh. Tawuran teh apa sih artinya, Ki? Nah, jadi bahasa Sunda, Ki. Bahasa Indonesia. Maaf. Aki cuman pesan buat adik-adik, buat incu-incu Aki yang ada di mana saja, terutama pemirsa KBM TV yang Aki cintai. Seperti biasa, Aki pesan, hati-hati kalau tawuran. Tawuran itu harus sopan santun, harus beretika. Bila perlu mau tawuran, izin sama orang tua. Bu, saya besok mau tawuran. Mana bisa gitu, Aki? Kan harus sopan. Bagaimana? Supaya aman. Kan tawuran, T-A-W-U-R-A-N. Tampil, A, ajakan, W, wilayah, U, urusan, rame-rame, A, anak-anak, N, nakal. Jadi tampil, ajakan, rame-rame, urusan anak-anak nakal. Kan nggak boleh tawuran seperti itu. Ya. Betul. Perasaan Aki ngomong apaan barusan ya? Bingung Aki juga. Mohon maaf pemirsa, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dengan berita Aki yang ini ya. Memang Aki sih kepengennya ngasih info yang bener sama pemirsa. Ngasih info yang enak dibaca, dilihat ya. Supaya pemirsa senang, Aki juga senang. Iya nggak? Alhamdulillah, sekian dulu aja dari Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semuanya. Dadah.